Ya, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman-teman, selamat pagi dan mudah-mudahan kalian sehat selalu. Oke, kita di sini akan membuat video lagi ya buat sobat-sobat dunia perkelincian yang pastinya tentang kelinci. Nah, ini lagi nyempetin buat video nih dikarenakan saya baru pulang kerja shift 3, jadi kandangnya masih kotor banget ya. Oke, buat sobat-sobat dimanapun Anda berada. Nah, kalau misalkan si dunia perkelincian ini emang tak habis-habisnya berbicara tentang faktor-faktor penyakit. Nah, kita akan membahas satu lagi nih tentang penyakit yang mungkin bisa dikatakan sembelit ya, ataupun ada masalah pencernaan di dalam perkelinciannya. Nah, ini saya lagi ada di kelinci mini rek yang mungkin bila dikatakan sebagai contoh ataupun sarana model buat kita memahami karakter ataupun penyakit yang kita akan bahas. Nah, kandangnya kotor banget sobat, baru pulang kerja nih, belum sempet dibersihin. Nah, si ibu ini lagi beranak ya. Nah, ya tuh anaknya tuh. Ada berapa tuh? 5. Nah, jadi gini ya sobat-sobat dimanapun Anda berada. Nah, ini adalah salah satu model yang mungkin bisa dikatakan kelinci mini rek yang bisa kita anggap kelinci ini lagi sehat. Kenapa bisa dikatakan sehat ya buat sobat-sobat dimanapun Anda berada? Nah, kita akan membahasnya tentang dunia kelinci, yaitu berupa kotoran atau pase ya. Nah, kita ambil salah satu kotoran yang mungkin bisa dikatakan sebagai contoh yang kelinci ini, yaitu kelinci yang sehat, tidak ada problem di pencernaannya ya. Nah, ini sobat salah satu contoh kelinci yang sehat. Nah, ini dia. Ini kalau salah satu kelinci yang sehat, ini adalah salah satu kotoran. Waduh, kebrur ya. Ini salah satu kotoran yang mungkin dikatakan sehat. Jadi kelinci sehat itu kotorannya normal ya sobat-sobat. Nah, jadi normal itu identik dengan tergantung kelinci jenisnya ya. Nah, ini adalah kotoran pasenya yang bisa dikatakan normal. Dia itu cenderung lebih besar ketimbang kalau misalkan kelinci yang tidak normal itu kecil ataupun agak menempel ke anus ataupun ke dubur si kelinci tersebut. Nah, kalau kelinci sehat ini tidak ada problem dengan dengan perutnya ataupun ada kelainan dari perutnya, yaitu kelincinya ini kalau misalkan BAB mereka itu selalu lancar ataupun mengeluarkan kotorannya itu satu persatu, tidak beranting-ranting ataupun tidak ini ya, ibaratnya nggak nyambung ya. Kalau misalkan kotoran yang ada problem ataupun penyakit, biasanya itu pantat biasanya ataupun halusnya itu biasanya akan basah biasanya. Nah, jadi kalau misalnya sini salah satu contoh yang kita bahas itu tentang kelinci yang kurang pencernaan, kurang oke atau bisa disebut sembelit ya sobat. Kita garis bawahi, kita tekan kembali, sembelit. Nah, ini adalah salah satu kotoran yang mungkin sehat ya sobat ya. Beda lagi dengan kotoran yang bisa dikatakan tidak sehat. Oke sobat, kita akan pindah lagi ke yang tidak sehat. Nah, ini kelinci jenis Fujiloop. Nah, kenapa saya salah satu contoh Fujiloop ini? Ini adalah salah satu kelinci Fujiloop yang bisa dikatakan kurang oke ya pencernaannya sobat ya. Kok bisa itu begitu? Jadi kelinci pencernaan si Fujiloop ini, dia katakan saja tadi itu beranting-ranting ya sobat ya. Bisa beranting-ranting itu seperti ada terjalur, kalau nya atau pupnya itu ada semacam kayak gimana, kayak semacam benang ya. Nah, ini salah satunya seperti ini. Nah, dia jadi kotoran ini selalu menempel satu sama lain, beda dengan kelinci yang mungkin bisa dikatakan sehat ya. Ini tidak ada ya sobat ya. Nah,
kalau misalkan kita seksama dengan perhatikan, nah sobat, kalian bisa membalikan si kelinci tersebut kalau misalkan dikatakan tidak sehat itu. Dan kita lihat biasanya ada kotoran yang mungkin bisa menempel di anusnya yang berupa berangkai-rangkai ataupun seperti macam benang ya, seperti ini sobat ya. Nah dia tuh. Jadi cenderung kotoran si kelinci ini lebih kecil ya sobat ya, daripada yang tadi yang sehat itu. Walaupun kelinci Fujilope bisa dikatakan lumayan agak besar dan bisa dikatakan badannya lebih gede lagi daripada mini Rex, sedangkan dia ini lagi ada problem yang dikatakan sembelit. Nah, gimana sih cara penanganan sembelit ini sobat? Biasanya di kandang saya ini berupa obat ataupun sembelit ini kita samakan saja dengan obat-obat manusia ataupun buah-buahannya ya. Nah, buah-buahan yang bisa dikatakan atau menyembuhkan sembelit salah satunya aja, contohnya itu pepaya. Nah, pepaya ini bisa dikatakan adalah pelancar pencernaan si kelinci tersebut agar lebih normal ataupun pupsnya itu bisa kembali normal. Nah, penyebab-penyebab biasanya nih, penyebab-penyebab yang mengakibatkan kelinci kita itu pupnya kurang normal ya, biasanya ya dia itu dehidrasi, bisa dikatakan itu kurang minum ataupun tidak keseimbangan ya sobat-sobat. Nah, kadang-kadang kita lupa nih peletnya banyak tapi air minumnya kurang, biasanya itu dia agak-agak keras ya pupnya. Nah, kita akan membandingkan salah satu kotoran kelinci yang normal dan yang tidak normal. Kita ambil salah satunya. Nah ya, di mana nih kita ambilnya nih ya? Ya, kita taruh dulu ntar sobat ya, kita cut dulu nih. Nah sobat, ini saya udah jeda nih, kita cari posisi enak tadi ya, maaf ya. Nah, ini salah satu kelinci ataupun perbedaan fase ataupun kotoran yang mungkin bisa dikatakan yang kelinci mulai terkena sembelit ya. Kita harus benar-benar waspada ya. Nah, ini tadi kelinci yang ini adalah jenis kelinci yang kita bisa katakan model jadi mini Rex. Walaupun badannya hancur, walaupun badannya kecil, dia pupnya besar. Nah, beda dengan kelinci Fujilope badannya besar. Nah, ini adalah salah satu kelinci yang mungkin bisa kan mulai sembelit. Nah, kita tarik dia ikut nih. Nah, ini yang disebutnya berantai ya. Mulai dari kotorannya juga beda banget ya sobat ya. Nah, jadi kotorannya agak lebih kecil ya daripada ketimbang kelinci yang sehat. Nah, lihatin, perhatikan lagi ya sobat-sobat, kalau misalkan kita peka, kita nih kelinci kalau misalkan mulai sembelit itu biasanya kalau yang kalian rajin membersihkannya, biasanya kotorannya itu lebih parah itu tidak keluar ya, ataupun bersih aja kandang kalian itu, jadi keselera makannya itu mulai berkurang. Nah sobat ya, oke, cara penanggulanginya itu tadi ya seperti salah satunya itu dengan memberikan pepaya ya sobat. Alhamdulillah kalau kelinci mulai mau makan pepaya, bisa dikatakan dia masih bisa normal ya buat pencernaannya ataupun buat kelangsungan hidup dia. Oke sobat, kalau misalkan kalian sering membersihkan kandang, contohnya ini saya pulang kerja ya sobat ya, kotor banget. Ini biasanya kalau misalkan sembelit dia, kalau yang parah ya dia pupnya itu nggak ada, jadi bersih semuanya. Kadang ada juga kecil-kecil yang tidak sesuai dengan standar kelinci tersebut. Kelinci tersebut biasanya kan sama kelinci lokal ya sekarang. Nah, ini adalah kelinci yang sehat. Tuh, kotornya numpuk banget ya sobat. Ini 2 hari belum dibersihin karena shift 3, jadi saya ngantuk banget. Nah, ini belum, dikarenakan saya ngejar waktu, siang langsung kerja lagi, jadi gimana ya, tidur langsung bangun tidur kerja. Nah, hari Minggu kesempatan saya buat ini juga. Nah, ini dia fase kotorannya yang lebih besar ya. Seharusnya Fujilope itu lebih besar seperti ini sobat nih ya, bisa lebih besar ataupun seimbangnya lebih kecil lah ketimbangnya seperti itu. Oke, buat sobat-sobat, kita harus menjadi orang yang sangat peka buat peliharaan kita. Setidaknya kita tidak bisa menyembuhkan mereka, kita bisa
menolongnya. Nah, ataupun ibaratnya kita ikhtiar, tetap yang menentukan Sang Pencipta, yaitu Sang Pencipta, Sang Penguasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, buat sobat-sobat dimanapun Anda berada, jangan lupa like and subscribe video ini bila bermanfaat buat kalian. Jangan lupa channel yang lain juga di like and subscribe ya, biar lebih berkembang lagi, karena ilmu ini akan bermanfaat sampai kalian tua nanti walaupun kalian sudah tidak ada juga. Oke, saya tutup video ini dengan kata-kata terakhir, yaitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.